Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat hari ini, hari yang sudah Engkau beri kepada kami Tuhan. Biarlah saat ini kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami sungguh sangat mengasihi Engkau, karena Engkau Allah kami, Allah yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Bu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Puji nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu sekalian terkasih. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang memberikan kepada setiap kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami buatan tangan-Mu, Bapa. Hari ini kembali kesempatan datang kepada kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan terlebih melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang sederhana, yang saya beri tema memahami kehendak Allah. Memahami kehendak Allah. Saudara-saudara, ayat-ayat yang akan kita ambil menjadi landasan untuk firman Tuhan hari ini kita bersama-sama renungkan. Ada dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat 15, satu perikop ini yang kemudian akan saya sejajarkan dan saya paralelkan dengan Yunus. Saudara-saudara, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15 ada setidaknya 3 bagian utama. Ada 3 ayat utama yang akan kita bersama-sama belajar di dalamnya. Di dalam ayat yang pertama dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi, Pengkhotbah 3 ayat yang pertama berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kemudian kita lompat kepada ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang 11, perhatikan ada sesuatu yang luar biasa yang dituliskan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ayat yang ke-14 berkata, Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ayat 14, Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, saudara-saudara, kita melihat ada 3 bagian utama ini yang kemudian bersama-sama kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa mengerti, memahami kehendak Allah yang terjadi di dalam hidup ini. Saudara-saudara perhatikan di bagian ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sesungguhnya merupakan terjemahan. Kalau kita melihat dari King James Version misalnya, NKJV, New King James Version dikatakan, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Saudara-saudara, dengan bahasa yang sangat sederhana, kita melihat ada dua bagian yang akan saling menjelaskan. Yang pertama, perhatikan kata-kata everything di bagian yang awal. Kata kalimat itu berkata to everything there is a season, maka everything dijelaskan di bagian berikutnya, a time for every purpose under heaven. Artinya apa? Artinya bahwa everything yang dimaksud ini, bahwa untuk segala sesuatu
maka kita bisa berkata everything has a purpose, atau segala sesuatu tersebut memiliki tujuan. Saudara-saudara, sekali lagi, bagian ayat pertama ini menjelaskan bahwa everything has a purpose. Lantas bagaimana dengan bagian berikutnya? Perhatikan bagian berikutnya. Karena ayat ini berkata to everything there is a season bersanding dengan a time. Nah, saudara-saudara yang belajar Alkitab, kita bersama-sama mengerti dan memahami bahwa setidaknya kita menjumpai ada 3 dimensi waktu di dalam Alkitab. Kita mengenal ada aion yang berhubungan dengan kurun waktu yang tak terbatas sejak dunia ini diciptakan sampai dengan nanti berbicara tentang kekekalan, Yesus datang kali yang kedua. Ini bicara mengenai kurun waktu yang tidak terbatas, saudara-saudara, atau disebut dengan aion. Namun berikutnya, dimensi yang berikutnya kita mengenal ada yang disebut dengan kronos. Asal kata yang kemudian merujuk kepada misalnya kita mengetahui ada kronologis. Kronos berbicara mengenai kurun waktu yang berurutan. Setelah Senin maka akan Selasa. Setelah Selasa maka akan Rabu, dan seterusnya. Tahun demi tahun berurutan, siang dan malam bergantian. Tidak ada orang yang karena begitu khawatirnya misalnya setelah mencuci baju, pagi-pagi mencuci baju, kemudian dia ragu-ragu kira-kira habis ini akan siang atau langsung malam ya. Karena itu berbicara mengenai keteraturan waktu yang teratur. Setelah mencuci baju pagi-pagi, maka kita bisa pastikan bahwa sesaat lagi akan datang siang. Dan setelah siang, sore segera diambil lagi karena akan datang malam. Saudara-saudara, ini berbicara mengenai waktu yang teratur yang disebut dengan kronos. Dan dimensi yang berikutnya kita mengenal yang disebut dengan kairos. Ada momen-momen istimewa yang terjadi dalam kurun-kurun waktu tersebut. Kurun waktu yang berjalan secara berurutan. Di antara waktu-waktu tersebut kita mengenal ada momen-momen istimewa yang bisa saja satu dengan yang lainnya, tiap-tiap orang mengalaminya berbeda. Itu yang disebut dengan kairos. Nah, saudara-saudara, 2 dimensi yang terakhir inilah yang kita jumpai di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Maka kita bisa melihat bahwa ketika dikatakan segala sesuatu has a purpose, ada tujuannya. Dan segala sesuatu yang memiliki tujuan ini terjadi dalam dimensi waktu yang terbatas. Contoh, saudara-saudara, saya sering melakukan penerbangan karena saya harus pulang dari Malang ke tempat saya di Tarutung. Maka penerbangan yang paling singkat adalah dari Juanda International Airport menuju ke Silangit International Airport di Tarutung. Penerbangan dari Juanda ada yang langsung hanya transit di Jakarta. Penerbangan tersebut adalah penerbangan atau flight jam 6 pagi. Sehingga jam 4 pagi saya harus sudah ada di Juanda. Karena jam 4 pagi harus ada di Juanda, otomatis travel harus menjemput saya setidaknya jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Saudara-saudara, perhatikan, jam 1 pagi itu momen-momennya orang lagi terlelap, baru saja tertidur, dan kemudian jam 1 pagi lagi enak-enaknya tidur. Tapi karena saya tahu bahwa ini saya yang butuh, saudara-saudara perhatikan, tidak mungkin saya telepon kepada travelnya, tolonglah jemput agak siang sedikit lah, kira-kira jam 4 atau jam berapa. Tidak bisa, Pak, karena jam 4 Bapak harus sudah ada di sana. Atau mungkin saya telepon maskapainya, tolonglah janganlah jam 6. Saya kira-kira perjalanan dari Malang ke Surabaya sekian jam dan segala macamnya, tolonglah. Gak mungkin, saudara-saudara. Ada time limit. Ada kurun waktu yang terbatas yang harus saya ikuti untuk saya bisa mengejar pesawat tersebut. Sama, saudara-saudara. Kita akan belajar, saudara-saudara, pagi hari ini, siang hari ini, sepanjang hari ini, kapanpun saudara mendengar berita firman Tuhan ini, saudara akan mengerti bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi ini memiliki tujuan, memiliki purpose yang saya sebutkan tadi. Everything has a purpose. Dan segala sesuatu yang memiliki tujuan ini
terjadi dalam kurun waktu yang terbatas. Saudara-saudara, Allah tidak pernah iseng berbuat sesuatu. Semua yang dikerjakannya selalu ada tujuan. Dan berita baiknya adalah Allah ingin kita terlibat di dalam rencana besarnya. Saudara-saudara, saya akan sandingkan dengan kitab Yunus. Di dalam Yunus 1 ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, saudara-saudara bisa melihat bahwa Allah memiliki rencana besar untuk kota Niniwe dan penduduk di dalamnya. Dan Allah ingin Yunus terlibat dalam rencana besar tersebut. Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi katakan bahwa segala sesuatu memiliki tujuan. Everything has a purpose. Dan saudara-saudara, ini berlaku buat saudara dan saya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini sesungguhnya adalah rangkaian dari rencana besar Allah, di mana kita diharapkan untuk terlibat di dalam. Allah memberikan clue yang sangat sederhana dalam ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 tadi katakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara, saya percaya kita bersama-sama mengerti apa yang terjadi di dalam diri Yunus ketika dia mencoba melarikan diri dari panggilan Tuhan. Saudara-saudara, keterlibatan Yunus di dalam rencana besar Allah memang betul bahwa Allah memberikan kebebasan buat kita. Tapi perhatikan, apa yang terjadi kepada Yunus sesungguhnya bukanlah sesuatu yang begitu mencengangkan. Tapi kerap kali tidak kita sadari. Saudara-saudara bisa melihat ketika Yunus mencoba lari dari panggilannya. Ayat-ayat Alkitab menggunakan bentuk yang mengerikan, saudara-saudara. Misalnya, Yunus 1 ayat 3. Dikatakan apa? But Jonah arose to flee to Tarsis from the presence of the Lord. He went down. Bagian yang pertama, he went down to Joppa and found a ship going to Tarsis. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarsis from the presence of the Lord. Di dalam ayat yang ketiga dari Yunus 1 saja sudah muncul 2 kali bagian yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Yunus sedang turun, saudara-saudara. Grafiknya sedang turun tanpa dia sadari. Ketambahan lagi misalnya di dalam ayat yang ke-5b, Yunus 1 ayat 5b, New King James Version menuliskan, But Jonah had gone down into the lowest part of the ship, had laid down and was fast asleep. Di dalam ayat ke-5b kita melihat Yunus turun lagi di bagian, Alkitab dikatakan di bagian yang terbawah dari kapal. Selanjutnya kita akan bisa melihat bahwa Yunus kemudian dilemparkan ke laut. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ saja, seekor ikan besar datang dan menelannya. Saudara-saudara perhatikan bahwa Allah ingin kita terlibat dalam rencana besarnya. Allah ingin kita terlibat dalam rencana besarnya. Saudara-saudara, pilihannya adalah, ya Tuhan, aku mau terlibat. Ataukah seperti Yunus, perlahan-lahan tanpa kita sadari sesungguhnya kita sedang went down. Kita sedang turun sampai di titik yang terendah. Luar biasa, kita mengenal Bapak dan Ibu Gembala. Beliau sebelumnya menggembalakan di GSA Shalom di Denpasar, Bali. Pilihannya untuk pindah ke Malang tentulah dalam sebuah rangkaian besar terlibat dalam rencana besar Allah. Sekarang kita baru bisa memaknai. Ternyata ada rencana-rencana yang luar biasa yang Allah kerjakan. Yang membuat,
yang memaksa dan mengharuskan beliau harus pindah dari pelayanan di Denpasar, Bali ke Kota Malang. Sekarang baru bisa melihat betapa luar biasa kasih Allah, betapa luar biasa rencana yang disediakan, yang mungkin pada saat itu belum terlihat. Saudara-saudara, kerap kali ketika kita mendapatkan sesuatu, petunjuk dari Tuhan, yuk ikut dalam rencana besar. Karena segala sesuatu yang saya kerjakan punya tujuan. Saudara-saudara mungkin tidak memahaminya saat ini. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini yang kita tidak mengerti saat ini. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita kehilangan misalnya pekerjaan. Kita kehilangan kesempatan. Kita seperti ini dan seperti itu. Saudara-saudara saat ini mungkin tidak mengerti dan memahami. Tapi pahami bahwa Allah ingin kita terlibat dalam rencana besarnya. Fahami dan terima, ya Tuhan, ini aku Tuhan. Kalau Engkau inginkan aku seperti ini, maka aku akan jalankan tepat seperti yang Engkau inginkan. Saudara-saudara, di bagian yang kedua, kalau kita melihat saudara-saudara bahwa Allah ingin kita bergantung hanya kepadanya. Saudara-saudara, di dalam Pengkhotbah 3, di dalam Pengkhotbah 3 ayat ke-14. Perhatikan Pengkhotbah 3 ayat 14, ada kalimat yang sangat aneh menurut saya. Perhatikan. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, saudara-saudara, kalimat ini kemudian saya sandingkan dengan Yunus 1 ayat 9. Karena kata takut ini muncul berulang-ulang juga di dalam kitab Yunus. Yunus 1 ayat 9 katakan, sahutnya kepada mereka, Yunus saat itu, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Disambung dengan ayat 10, orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Muncul lagi di dalam ayat 16. Perhatikan ayat 16 katakan apa? Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Saudara-saudara, bentuk yang semacam ini bukan sekedar ketakutan yang kita maknai seperti ketakutan yang biasa. Tapi sesungguhnya ada makna yang begitu dalam bahwa Allah ingin kita bergantung hanya kepadanya. Di bagian awal tadi kita belajar bahwa Allah ingin kita terlibat dalam rencana besarnya. Maka di dalam menuntaskan rencana besarnya, Allah ingin kita bergantung hanya kepadanya. Saudara-saudara, saudara bisa melihat berita-berita seputar pandemi ini misalnya. Saudara-saudara, di era keterbukaan informasi, dengan cepat saja saudara bisa browsing dan mendapatkan informasi. 7 Februari 2020, Li Wenliang, dokter yang pertama kali mengungkapkan virus corona ini, meninggal. Kena corona, COVID-19. Tidak lama kemudian 3 orang rekannya pun menyusul. Bagaimana dengan di tanah air? Kita melihat di tanggal 3 Juli 2021. 3 Juli 2021 masih sangat baru, beberapa saat yang lalu. Kita mendengar bahwa ada orang sekelas Arif Harsono. Beberapa orang mungkin tidak mengenalnya, tapi beliau almarhum adalah bos, adalah pemilik dari Samator Group. Saudara-saudara, Samator Group ini adalah produsen dari oksigen yang notabene adalah bahan yang sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Sekali lagi, itulah sebabnya beberapa saat sempat terjadi kelangkaan oksigen karena banyak orang membutuhkan stok oksigen.
Mereka-mereka yang sudah mulai merasakan sesak dan tidak bisa napas, mereka pasti butuh oksigen. Dan saudara-saudara, 3 Juli 2021 yang meninggal adalah bos produsen oksigen. Bukan orang sembarangan. Dan publik kembali dikejutkan ketika 7 Juli 2021, Dr. Novilia Syafri Bakhtiar. Beliau adalah Kepala Divisi Surveillance dan Uji Klinis Bio Farma. Ini yang melakukan uji terkait dengan vaksin Sinovac. Kemudian mengembuskan nafas terakhir. Lagi-lagi karena COVID-19. Saudara bisa melihat. Hal-hal yang semacam ini diizinkan oleh Allah terjadi. Yang kita maknai tadi ketika membaca Pengkhotbah 3 ayat 14. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kita melihat di dalam Yunus 1 ayat 9, 10 dan 16 pun muncul berulang kali kata takut. Sangat takut akan Tuhan. Namun sangat jelas bahwa tujuannya adalah Allah ingin manusia bergantung hanya kepadanya. Kesannya Allah yang begitu arogan, yang ingin bahwa semua takut kepadanya terbantahkan ketika kita membaca Yunus 3 ayat 10. Yunus 3 ayat 10 ada satu statement, maka menyesallah Allah, bentuk antropomorfisme. Karena tidak dijumpai padanan katanya di dalam dunia yang kita hidupi ini, maka menyesallah Allah. Saudara-saudara, Allah mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi manusia. Berulang kali saya sampaikan ketika berbicara mengenai Yohanes 3 ayat 16. Kita memaknai dengan begitu dalam. Utosgar egopesen oteoston kosmon. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sesungguhnya diterjemahkan dari for God did so love the world. Karena Allah, for God, did so love the word, yang literal translation menerjemahkan demikian. Karena Allah sangat amat mengasihi isi dunia ini sekali. Bayangkan, kita bisa melihat kasih Allah yang begitu luar biasa. Maka dengan mudah kita bisa memaknai Yunus 3 ayat 10, maka menyesallah kasihnya yang begitu besar kepada semua umat manusia. Saudara-saudara, hal-hal yang terjadi, yang kita alami, sesungguhnya menyadarkan kita bahwa Allah ingin kita bergantung kepadanya. That's it. Karena Allah sangat mengasihi kita. Hari ini, ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari mendengar firman Tuhan ini, saya tidak mengerti apa yang sedang kita alami. Yang saya tahu bahwa Allah ingin kita terlibat dalam rencana besarnya. Pahami bahwa segala sesuatu yang kita alami merupakan bagian, kepingan-kepingan kecil dari rencana besar Allah yang sedang berlangsung dalam hidup ini. Ikuti saja. Yunus mencoba memberontak. Dan grafiknya turun, dan terus turun. Itulah sebabnya saya katakan ikuti saja rencana besar Allah. Dan berita baiknya, Allah ingin kita hanya bergantung kepadanya. Allah sangat mengasihi kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia tunjukkan dengan sangat gamblang, karena aku sangat amat mengasihi isi dunia ini. Utosgar egopesen hoteoston kos. Saudara-saudara, masalah boleh terjadi. Berbagai problematika dialami oleh umat manusia di muka bumi ini. Tapi Allah selalu tidak pernah tidak. He's always in the control. Allah dalam kemahakuasaannya senantiasa memegang kendali penuh atas hidup manusia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur
Karena kami kembali belajar Tuhan, bahwa Engkau memiliki rencana besar atas hidup kami. Dan Engkau ingin kami terlibat lebih dalam Tuhan dalam rencana besar-Mu. Bapa, ajar kami untuk bergantung hanya kepadamu. Melewati hari demi hari berbagai masalah yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa pemeliharaan-Mu berlaku bagi setiap kami. Karena tidak pernah Engkau meninggalkan kami buat tantangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.